Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wegik Dwi Prasetyo. Saya adalah dosen di program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri Universitas Pertamina. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahap pertama tahun 2024. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah kimia fisika. Namun, mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai background education saya. Saya menempuh jenjang sarjana di bidang teknik kimia dari Universitas Indonesia, dan saya mendapatkan gelar Master of Science di bidang teknik kimia dari King Abdullah University of Science and Technology di Saudi Arabia. Mata kuliah kimia fisika dengan kode mata kuliah 23019 diberikan di semester genap pada tahun pertama. Beban kredit untuk mata kuliah kimia fisika sebesar 3 SKS. Mata kuliah kimia fisika merupakan mata kuliah yang memiliki prerequisite. Untuk bisa mengambil mata kuliah kimia fisika, maka mahasiswa harus sudah terlebih dahulu mengambil mata kuliah kimia dasar. Mata kuliah kimia fisika sendiri merupakan mata kuliah yang bersifat prerequisite untuk mata kuliah neraca massa dan energi di semester 3. Selain menjadi prerequisite, mata kuliah kimia fisika juga menjadi co-requisite untuk mata kuliah praktikum kimia lanjut. Mata kuliah kimia fisika mempelajari mengenai prinsip-prinsip fisis yang mendasari sifat-sifat dan fenomena sistem kimiawi, khususnya melalui penjelasan tentang dasar-dasar termodinamika, kesetimbangan fasa, kesetimbangan reaksi kimia, dan mekanika kuantum. Tujuan mata kuliah kimia fisika adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip fisis yang mendasari sifat-sifat dan fenomena sistem kimiawi, khususnya melalui penjelasan tentang dasar-dasar termodinamika, kesetimbangan fasa, kesetimbangan reaksi kimia, dan mekanika kuantum. Capaian pembelajaran mata kuliah kimia fisika adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik yang relevan dari metode analitis, komputasi, atau eksperimental yang telah mapan untuk memecahkan masalah-masalah di bidang teknik kimia. Capaian pembelajaran mata kuliah kimia fisika terdiri dari 5. Pertama, mahasiswa mampu menghitung kapasitas adsorpsi dan energi yang dihasilkan ataupun dibutuhkan, konstanta kesetimbangan, maupun laju reaksi dari suatu kimia secara tepat menggunakan teknik-teknik yang relevan. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menghitung besarnya probabilitas untuk menemukan elektron dalam sistem 2 dimensi maupun 3 dimensi secara tepat menggunakan teknik-teknik yang relevan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menentukan kestabilan fasa suatu sistem kimia. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara ideal solution dan real solution. CPMK kelima, mahasiswa mampu menerapkan diagram fasa untuk aplikasi di bidang teknik kimia. Kelima CPMK ini diturunkan menjadi 16 sub CPMK, diantaranya adalah sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan keadaan-keadaan yang dibutuhkan agar suatu reaksi dapat berjalan secara spontan. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menghitung besarnya energi yang dihasilkan ataupun dibutuhkan dari suatu reaksi kimia. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menghitung konstanta kesetimbangan reaksi. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menghitung besarnya laju reaksi. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menghitung nilai kapasitas adsorpsi. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menghitung besarnya probabilitas untuk menemukan elektron dalam sistem 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan tepat menggunakan teknik-teknik yang relevan. Sub CPMK ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan
kestabilan fasa zat murni dengan menggunakan konsep energi Gibbs dengan tepat. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh variabel makroskopik terhadap kestabilan fasa secara tepat. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu mengidentifikasi fasa zat murni dengan diagram fasa pressure temperatur, pressure volume, dan pressure volume temperatur secara tepat. Sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu menentukan tekanan uap sebagai fungsi suhu dengan persamaan Clausius-Clapeyron secara tepat. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan definisi larutan ideal dan larutan real secara tepat. Sub CPMK ke-12, mahasiswa mampu menentukan tekanan parsial komponen pada larutan ideal dengan tepat. Sub CPMK ke-13, mahasiswa mampu menentukan tekanan parsial zat terlarut pada real solution dengan terukur. Sub CPMK ke-14, mahasiswa mampu menentukan fasa dan komposisi komponen dengan menggunakan liquid-liquid phase diagram dengan terukur. Sub CPMK ke-15, mahasiswa mampu menentukan fasa dan komposisi komponen dengan menggunakan liquid-solid diagram dengan terukur. Sub CPMK ke-16, mahasiswa mampu menentukan komposisi pada proses ekstraksi dengan menggunakan ternary phase diagram dengan terukur. Hubungan antara CPMK dan sub CPMK diperlihatkan pada tabel berikut. Sub CPMK 1 hingga 5 itu untuk menyasar CPMK pertama, sub CPMK 6 untuk menyasar sub CPMK 6 untuk menyasar CPMK kedua, sub CPMK 7 hingga 10 untuk menyasar CPMK ketiga, sub CPMK 11 hingga 13 untuk menyasar CPMK 4, sub CPMK 14 hingga 16 untuk menyasar CPMK ke-5. Outline dari mata kuliah kimia fisika dibagi menjadi 14 pertemuan di kelas dan 2 minggu untuk periode ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Pada minggu pertama, materi yang akan diberikan adalah pengantar termodinamika. Pada minggu kedua, materi yang akan diberikan adalah energi bebas Gibbs. Di minggu ketiga, materi yang diberikan adalah kesetimbangan kimia. Minggu keempat hingga minggu kelima, materi yang diberikan adalah kinetika dan mekanisme reaksi. Minggu keenam adalah kapasitas adsorpsi. Minggu ketujuh adalah mekanika kuantum, sedangkan minggu kedelapan adalah periode ujian tengah semester. Materi akan dilanjutkan pada minggu ke-9 dengan materi baru berupa perubahan fasa. Pada minggu ke-10, materi yang akan diberikan adalah termodinamika perubahan fasa. Minggu ke-11 adalah kestabilan relatif fasa padat, cair, dan gas. Minggu ke-12 hingga ke-13 adalah larutan ideal. Minggu ke-14 adalah kesetimbangan sistem biner. Minggu ke-15 adalah kesetimbangan sistem ternary. Dan minggu ke-16 adalah periode ujian akhir semester. Nilai akhir akan ditentukan oleh 4 komponen. Komponen pertama adalah kuis dengan bobot atau persentase sekitar 15%, tugas persentase 25%, ujian tengah semester dengan persentase 30%, ujian akhir semester dengan persentase 30%. Grading scale mengikuti grading scale di Universitas Pertamina, di mana nilai A akan diberikan bila nilai akhir mencapai 80 hingga 80 ke atas. Nilai akhir yang berkisar antara 75 hingga di bawah 80 akan mendapatkan grade A-. Nilai akhir yang berkisar antara 70 hingga di bawah 75 akan mendapatkan nilai B+. Nilai akhir 65 hingga di bawah 70 akan mendapatkan grade B. Nilai akhir 60 hingga di bawah 65 akan mendapatkan grade B-. Nilai akhir 55 hingga di bawah 60 akan mendapatkan nilai C+. Nilai akhir 45 hingga di bawah 55 akan mendapatkan nilai C. Sedangkan nilai akhir
35 hingga di bawah 45 akan mendapatkan nilai D, dan nilai akhir di bawah 35 akan mendapatkan nilai E, di mana nilai D dan nilai E berarti mahasiswa tersebut harus mengambil mata kuliah kimia fisika. Referensi atau pustaka utama yang digunakan pada mata kuliah kimia fisika adalah: pertama, Physical Chemistry karangan Peter Atkins dan Giulio De Paula. Yang kedua, Physical Chemistry karangan Thomas Angell dan Philip Reid. Yang ketiga adalah Physical Chemistry karangan Ira and Levine. Kontrak perkuliahan pada mata kuliah kimia fisika adalah: pertama, syarat mahasiswa untuk bisa mengikuti UAS adalah kehadiran perkuliahan minimal 80%, kurang dari 80% maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS dan ujian reevaluasi. 2. Ujian reevaluasi dilaksanakan bila jumlah peserta yang layak mengikuti ujian reevaluasi melebihi atau sama dengan 10% dari total peserta kelas. Ketiga, mahasiswa melakukan perizinan kepada dosen pengampu dengan menyertakan dokumen surat izin kegiatan ataupun surat izin sakit. Pemalsuan surat izin akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan kode etik mahasiswa. 4. Mahasiswa hadir paling lambat 20 menit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan wajib untuk melakukan scan sidik jari. 5. Dosen pengampu berhak mengganti status kehadiran mahasiswa menjadi alfa apabila mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan luring sesuai durasi perkuliahan. 6. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan universitas. Bila ada pertanyaan mengenai materi perkuliahan ataupun mengenai tugas, kuis, dan ujian, mahasiswa dapat menghubungi saya atau mendatangi saya di ruangan saya di ruang Gria Regita lantai 3 pada jam-jam office hour, yaitu jam 8 pagi hingga 4 sore. Sekian penjelasan mengenai mata kuliah kimia fisika. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video suasana kelas kimia fisika. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di kelas kimia fisika dengan materi ideal solution dan real solutions. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dari larutan ideals. Lalu kita juga sudah membahas mengenai chemical potential components untuk fasa gas dan fasa liquid untuk binary ideal solutions. Hari ini kita akan membahas subtopik baru, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan model larutan ideals untuk larutan ideal binars. Jadi kita akan mengaplikasikan models larutan ideals untuk pertama menentukan komposisi baik di fasa liquid maupun di fasa vapor. Lalu kita juga bisa menentukan tekanan uap total, tekanan uap partials, masing-masing komponen penyusun larutan ideals yang tersusun atas dua komponen. Tentu saja kalian masih ingat untuk larutan ideals ada dua model yang digunakan. Yang pertama, untuk bisa memprediksi tekanan uap parsial komponen dari suatu larutan ideal binars, kalian menggunakan hukum Raoult. Jadi untuk fasa liquid phase-nya kalian menggunakan Raoult's law, di mana Raoult's law menyatakan bahwa tekanan parsial komponen A akan sama dengan perkalian antara fraksi mol komponen A di fasa liquid dikalikan
dikalikan tekanan uap murni dari komponen tersebut. Kalau larutan idealnya tersusun atas dua komponen, maka kalian juga bisa dapat menghitung tekanan uap parsial komponen A di dalam solution, di dalam larutan ideal tersebut, dengan cara tekanan uap parsial B sama dengan fraksi mol B di fasa liquid dikalikan dengan tekanan uap murni B. Sedangkan tekanan uap total dari larutannya tentu saja adalah penambahan dari masing-masing tekanan uap parsial. Jadi, tekanan uap total dari larutan akan sama dengan tekanan uap parsial komponen A ditambah tekanan uap parsial komponen B. Hukum Raoul tidak hanya terbatas. Slow menyatakan bahwa fraksi mol suatu komponen di fasa vapornya, misalkan saja komponennya adalah A, akan sama dengan perbandingan antara tekanan uap parsial komponen A dibagi dengan tekanan uap totalnya. Jadi kalau kalian melalui hukum Raoul mengetahui nilai tekanan uap parsial suatu komponen dan tekanan uap totalnya, kalian bisa memprediksi nilai fraksi mol suatu komponen di fasa gasnya dengan menggunakan hukum Dalton, ya, di mana hukum Dalton menyatakan bahwa fraksi mol suatu komponen di fasa gas akan sama dengan perbandingan antara tekanan uap parsial komponen tersebut dibagi dengan tekanan uap total, ya. Sehingga kalau saya punya dua komponen saja yang membentuk larutan biner, YB-nya adalah fraksi mol komponen B-nya adalah tekanan uap parsial komponen B dibagi dengan tekanan uap total. Oke. Dua hukum ini digunakan untuk bisa memprediksi nilai tekanan uap dari suatu solution ideals, ya. Dan juga bisa digunakan untuk mengetahui komposisi dari masing-masing fasa, baik fasa liquid dan fasa vapornya. Sekarang kita akan meninjau satu diagram fasa untuk kesetimbangan uap cair atau vapor liquid equilibrium atau VLE. Ini apakah sudah dicatat? Apakah bisa saya hapus? Oke, saya hapus. Baik, kita akan meninjau satu diagram fasa dari larutan ideal yang tersusun atas pencampuran antara benzen dan toluens, ya. Benzen dan toluen kenapa membentuk larutan ideal? Karena struktur kimianya mirip, polaritasnya juga sama-sama hidrokarbon. Jadi kalau dicampurkan akan membentuk larutan ideal, ya. Oke, diagram fasa untuk larutan ideal yang tersusun atas benzen dan toluen di sini merupakan korelasi antara tekanan uap total atau tadi kalau masih ingat hukum Dalton dan hukum Raoul adalah P vapor total, ya. Sumbu Y di sini adalah pressure, tekanan uap total dari solution dalam satuan torr. Kalau kalian lihat satuannya torr dan nilainya berkisar antara 0 dan paling tinggi sekitar di bawah 100 torr, ya, untuk solution ini. Berarti tekanan uapnya di bawah 1 atm, ya, karena 1 atm 760 torr.
Sedangkan sumbu X adalah nilai Z benzen, di mana Z benzen ini sama dengan jumlah mol benzen dibagi dengan jumlah mol total. Ya. Z benzen di sini bisa digunakan untuk nanti membaca nilai fraksi mol benzen di fasa liquid maupun nilai fraksi mol benzen di fasa gas. Tapi nilai Z benzen yang ada di sini nanti dibacanya kita menggunakan nilai inisial Z benzen ya. Oke. Diagram fasa ini tentu saja dikonstruksi dengan membuat variabel temperatur sistemnya konstan ya. Temperatur sistem konstan, yang diubah-ubah adalah nilai X-nya, variabel komposisi benzen di fasa liquid ya. Jadi komposisinya dirubah-rubah atau X benzennya dirubah-rubah atau fraksi mol benzen di fasa liquidnya dirubah-rubah dari nilai paling kecil, tentu saja fraksi mol adalah 0 atau 0, dan paling besar fraksi mol adalah 1. Oke. Berarti kalau saya punya nilai X benzen 0, saya membuat larutan ideals ya, terdiri atas benzen dan toluen. Saya buat pada kondisi standar STP ya, standard temperature and pressure, pada T atmosferik. Ya, saya campurkan benzen dan toluen. Benzen, toluen saya campurkan. Toluen. Oke, sama-sama hidrokarbon, struktur kimianya mirip. Ketika nilai X benzen sama dengan 0, ketika nilai X benzen sama dengan 0, berarti campuran saya hanya terdiri dari toluen saja ya. Sehingga nilai X toluennya di fasa liquidnya adalah 1 fraksi molnya ya. Nah, setelah itu terbentuk uap di sini pada tekanan di bawah 1 atm, terbentuk uap dengan nilai tekanan uap totalnya adalah, kalian baca, ketika X benzen sama dengan 0, nilai tekanan uap totalnya adalah ini 30 ya di sini. 30 torr. Jadi ketika saya punya larutan yang saya buat dengan mencampurkan 100% toluen karena tidak ada benzen, nilai tekanan uap totalnya adalah 30 torr. Artinya apa? Artinya 30 torr itu adalah nilai tekanan uap murni toluen. Karena tidak ada benzen ya. Larutan saya tidak memiliki benzen, oke? Jadi 30 torr di sini sama saja dengan nilai tekanan uap toluen murni. Kalau murni kita beri tanda bintang, itu artinya murni ya. Oke, setelah itu saya buat larutan baru mencampurkan benzen dan toluen. Tapi sekarang komposisinya berbeda, masih dibuat pada kondisi STP. Sekarang saya akan membuat larutan ideal terdiri dari benzen dan toluen dengan komposisi di fasa liquidnya 0,2 adalah nilai X benzen. Jadi X benzennya adalah 0,2 atau fraksi mol benzen di fasa liquidnya adalah 0,2, sehingga fraksi mol toluen di fasa liquidnya adalah 1 minus 0,2 atau 0,8. Jadi sekarang saya mempunyai larutan ideal baru yang tersusun atas benzen dengan fraksi mol 0,2, X toluen dengan fraksi mol 0,8. Pada kondisi ruang ada beberapa komponen benzen dan toluen yang akan menguap menjadi gas sehingga menciptakan tekanan ya, sehingga ekspektasinya tekanan uapnya totalnya akan naik ya, akan naik.
Bagaimana mencari nilai tekanan uap baru dari larutan ini? Kita lihat dari diagram fasanya. Oke. Dari titik X benzen 0,2 ya. Kalian potongkan ke kurva yang mana? Kurva yang liquid, yang berwarna gelap ya. Tarik garis vertikal ke atas menyentuh kurva liquid. Setelah dari titik perpotongan tadi, tarik garis vertikal menyentuh sumbu Y. Lalu kalian baca nilai tekanan uap total baru. Nilai tekanan uap totalnya adalah 45 torr ya. 45 torr. Maka bisa disimpulkan, atau kita mau lanjut dulu, coba yang kita membuat larutan yang hanya terdiri dari benzen saja. Berarti fraksi mol benzen di fasa liquid sama dengan 1 ya. Dari hasil identifikasi C ada di mana? Titik C ada di dalam amplop ya. Oke. Ini suaranya agak keras ya, supaya di belakang terdengar. Jadi di titik C ini kalau kita lihat di sini ada bagian dalam kurvanya, bisa disebut juga dia memiliki 2 fasa. Jadi karena 2 fasa, kita bisa tulis ada titik aktif dan yang kedua itu ada kurva. Kalau dilihat untuk pembacaan juga fraksinya, kalau kita lihat dikit dulu itu tinggal tarik garisnya ke bagian sampai yang kurva yang fraksi ini kita tarik ke bagian bawah. Bisa kita lihat sekitar 0,40 ya. Jadi untuk itu fraksinya tulis X, A, B, C. Kita bisa tahu langsung fraksi dari korbannya itu 1 dikurangi 0,45. Selanjutnya untuk bagian yang vapor itu kita dari bagian C tarik ke sebelah kanan sampai dia menuju kurva yang bagian agak tadi, kita tarik ke sekitar 0,72 untuk karena bagian vapor itu tambahnya di Oke, terima kasih Zikri. Apakah teman-teman semuanya sepakat dengan apa yang sudah diidentifikasi oleh Zikri di depan, bahwa di titik B ada 2 fasa, liquid dan vapor, dengan komposisi di fasa liquidnya adalah benzen 0,45, toluan 0,55, fasa vapornya 0,72 untuk benzen dan toluannya 0,28. Apakah ada yang perhitungannya berbeda? Oke, semuanya sama ya. Sekarang tinggal titik yang terakhir adalah titik D, di mana di titik D itu tentu saja hanya ada 1 fasa saja, yaitu fasa vapor dengan komposisi Y benzennya berapa? Ya, sekitar 0,7 ya. Dan berarti Y toluannya adalah fraksimal toluan di fasa vapor adalah. Oke, hingga saat ini kita sudah bisa menentukan jenis fasa dan fraksi mol di masing-masing fasa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menentukan berapa jumlah mol, bukan komposisi lagi, bukan fraksis lagi, tapi berapa jumlah mol di fasa liquid dan berapa jumlah mol di fasa vapor. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas kehadirannya, jaga kesehatan.